Pernahkah kalian duduk diam di malam hari, memandangi wajah orang tua kalian, anak-anak kalian, atau pasangan kalian, lalu bergumam dalam hati, "Aku harus pergi jauh. Aku harus melakukan apa saja asal mereka bisa bahagia." Bagi sebagian besar dari kita, merantau ke luar negeri bukanlah tentang gaya hidup. Merantau adalah tentang pertaruhan, meninggalkan tanah kelahiran, melepaskan pelukan hangat di bandara, dan melangkah ke belahan dunia yang sama sekali asing. Semua itu dilakukan hanya demi satu tujuan mulia, mengubah nasib orang-orang tercinta di rumah. Bagi seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Valent Alexei Tamboto, perjalanan sejauh 9.000 km ke Armenia adalah sebuah jalan perjuangan. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan di sana, selalu ia bayangkan akan berubah menjadi senyuman hangat bagi keluarganya di kampung halaman. Ia menahan rindu, ia menahan hawa dingin yang menusuk tulang demi masa depan yang lebih baik. Namun, siapa yang bisa menebak takdir manusia? Di sebuah kamar mes pekerja yang sunyi di kota Yerevan, mimpi besar anak muda itu harus terkubur selamanya dengan cara yang paling keji dan mengerikan. Valent ditemukan tidak bernyawa, tubuhnya kaku, dan yang paling menyayat hati, ia ditinggalkan dalam kondisi mengenaskan. Kaki, tangan, mulut, hingga lehernya terlilit erat oleh lakban tebal. Tidak ada ucapan selamat tinggal yang layak untuk pahlawan devisa ini. Tidak ada pelukan terakhir dari ibunya. Hanya keheningan malam dan misteri besar yang tersisa di ruangan dingin itu. Siapa yang tega melakukan perbuatan sekejam ini pada pemuda yang dikenal sangat baik? Benarkah pelakunya adalah orang yang selama ini berbagi atap, makan di meja yang sama dan mengais rezeki bersama dengannya? Sebelum kita menggali lebih dalam tentang malam berdarah yang menimpanya, mari kita pinggirkan sejenak angka-angka statistik atau judul berita kriminal yang sering kita lihat di media sosial. Mari kita melihat korban bukan sebagai sekadar sebuah kasus, melainkan sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang kakak, seorang kekasih yang memiliki hati dan masa depan. Namanya adalah Valent Alexei Tamboto, kerap disapa Valent oleh orang-orang terdekatnya. Ia adalah seorang pemuda asal Dusun Rimau, Desa Moncongloe Lapara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bagi keluarganya di Maros, Valent bukanlah pemuda biasa. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, ia adalah tiang penyangga rumah. Di pundak remajanya yang baru menginjak usia 24 tahun, ia dengan sukarela memikul status sebagai tulang punggung utama keluarga. Valent adalah anak muda yang gigih. Demi merajut asa, ia tidak pernah takut bertualang ke tempat yang jauh. Berbekal ijazah SMK dan tekad yang kuat, ia awalnya sempat mengadu nasib mencari nafkah di Filipina. Di sana ia bekerja keras, mengumpulkan modal, dan terus mencari peluang yang lebih besar. Hingga akhirnya, sekitar 3 bulan yang lalu, takdir membawanya terbang lebih jauh lagi, melintasi benua menuju Armenia. Di Yerevan, ibu kota Armenia, Valent mendapatkan pekerjaan sebagai staf marketing di sebuah perusahaan konsultan IT. Bagi seorang anak daerah, ini adalah pencapaian yang membanggakan. Setiap bulan tanpa absen, sebagian besar dari hasil jerih payahnya langsung ia kirimkan pulang ke Maros. Ia rela menghemat pengeluarannya sendiri di sana. Ia mengabaikan rasa lelahnya demi memastikan adik-adiknya bisa sekolah dan ibunya tidak perlu lagi mencemaskan biaya hidup. Di mata teman-teman, tetangga, dan kerabatnya di Maros, Valent dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, penyayang, dan mudah bergaul. Namun, ada satu sifat Valent yang paling membekas di hati adiknya Arnold. Di mata Arnold, Valent adalah orang yang terlalu baik. Di tanah perantauan yang terkenal keras dan penuh ego, hati Valent tetap selembut sutra. Ia tidak pernah bisa melihat rekannya sesama perantau berada dalam kesulitan. Bahkan berdasarkan bukti-bukti obrolan dan kesaksian rekan-rekannya, Valent kerap kali meminjamkan uang pribadinya kepada teman-teman kerjanya yang sedang terdesak kebutuhan.
Ia menganggap mereka semua adalah saudara senasib sepenanggungan. Di matanya, mereka adalah keluarga pengganti selama ia berada jauh dari rumah. Namun, ketulusan dan kebaikan hatinya justru menjadi bumerang. Di dunia yang fana ini, terkadang kebaikan kita adalah celah bagi orang-orang jahat untuk memanfaatkan kita. Dan ironisnya, tangan-tangan yang pernah ia bantu dengan uang pinjamannya itulah yang diduga kuat tega melilitkan lakban dan mengakhiri hidupnya dengan sangat kejam. Kita beralih ke pertengahan Juli 2026. Hari itu seharusnya menjadi hari libur yang tenang bagi para pekerja migran di Armenia. Sebuah waktu untuk beristirahat setelah 1 minggu penuh memeras pikiran di depan layar komputer. Namun, kepanikan justru mulai merayap dari jarak ribuan kilometer. Jauh di Filipina, seorang wanita bernama Tati yang merupakan kekasih dari Valent mulai dicekam oleh firasat buruk yang teramat sangat. Biasanya, sepadat apapun aktivitas Valent, mereka tidak pernah absen berkomunikasi. Valent selalu memberi kabar setiap beberapa jam sekali. Namun, sejak hari Rabu itu, ponsel Valent mendadak mati total. Pesan-pesan yang dikirimkan hanya menyisakan tanda centang 1. Panggilan telepon berulang kali hanya berujung pada suara operator yang dingin. Firasat seorang wanita jarang sekali meleset. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, Tati yang berada di Filipina langsung berinisiatif menghubungi rekan-rekan kerja Valent yang berada di mes perusahaan yang sama di Armenia. Ia meminta tolong kepada mereka untuk mengecek keberadaan Valent di kamarnya. Di mes karyawan tersebut, kecurigaan pun mulai merebak di antara para pekerja. Mereka baru menyadari bahwa sepanjang hari itu, Valent sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Kamarnya tertutup rapat. Valent yang biasanya keluar untuk makan siang atau sekadar menyapa rekan-rekan di kantin, hari itu seolah lenyap di telan bumi. Beberapa rekan kerjanya kemudian melangkah menyusuri lorong mes, menuju ke kamar nomor tempat Valent beristirahat. Mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Mereka memanggil namanya dengan keras, tetap sunyi. Hanya ada keheningan mencekam yang menjawab dari balik pintu kayu itu. Rasa cemas yang awalnya kecil, kini berubah menjadi kepanikan yang nyata. Didorong oleh rasa takut yang luar biasa, rekan-rekan kerjanya akhirnya memutuskan untuk mengambil kunci cadangan mes dan membuka paksa pintu kamar tersebut. Dan di sanalah, di balik pintu yang terbuka itu, rekan-rekan kerjanya mendadak membeku. Mereka menjadi saksi pertama dari sebuah pemandangan yang akan menghantui ingatan mereka seumur hidup. Jeritan histeris dan tangis syok langsung pecah di koridor mes hari itu. Rekan-rekan korban yang gemetar langsung menghubungi kepolisian Armenia. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana detik-detik terakhir hidup Valent. Dalam kepungan hawa asing di negeri orang, ia harus menghadapi rasa takut yang luar biasa. Berjuang sendirian di bawah siksaan kejam tanpa bisa berteriak meminta pertolongan karena mulutnya yang tersumpal rapat. Kepolisian pun segera dihubungi, dan ketika kepolisian Yerevan tiba di lokasi kejadian, mereka langsung tahu bahwa ini bukan kematian biasa. Ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat rapi dan dingin. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang tega melakukan perbuatan sebiadab ini kepada seorang Valent yang dikenal tidak memiliki musuh? Polisi bergerak cepat memeriksa seluruh area mes, mengumpulkan sidik jari, memeriksa rekaman CCTV, dan menginterogasi orang-orang terdekat korban. Dan ketika tabir misteri itu mulai terbuka, kebenaran yang terungkap justru menghantam dada kita dengan rasa perih yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merilis sebuah fakta yang mengejutkan publik tanah air. Pelakunya bukanlah komplotan mafia lokal Armenia, bukan pula perampok asing yang menyelinap masuk ke dalam mes. Otoritas keamanan Armenia
mengamankan 6 orang WNI yang berada di lingkaran terdekat korban. Setelah melalui pemeriksaan intensif yang mendalam, 2 orang diantaranya akhirnya dibebaskan karena hanya berstatus sebagai saksi. Namun 4 orang WNI lainnya kini resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka utama oleh kepolisian setempat. Lalu, apa yang memicu kekejaman yang begitu tidak masuk akal ini? Meskipun polisi Armenia belum merilis pernyataan resmi mengenai motif utama mereka, pihak keluarga Valent di Maros membeberkan sebuah dugaan yang sangat mengejutkan berdasarkan cerita dari rekan-rekan kantor korban. Sebelum malam jasadnya ditemukan, Valent ternyata sempat diajak oleh para pelaku untuk ikut berkomplot dalam sebuah rencana penggelapan uang perusahaan. Sebagai anak muda yang jujur, yang memegang teguh prinsip hidup dan selalu mengingat wajah ibunya di kampung halaman, Valent dengan tegas menolak ajakan haram tersebut. Ia tidak ingin mengotori uang yang ia kirimkan ke rumah dengan hasil kejahatan. Namun, kejujuran Valent justru menjadi ancaman bagi para pelaku. Mereka panik. Mereka didera ketakutan yang luar biasa jika Valent akan membocorkan rencana busuk ini kepada bos perusahaan mereka. Ditambah lagi, beberapa di antara pelaku ternyata memiliki masalah utang piutang yang cukup besar kepada Valent. Gelap mata oleh keserakahan dan ketakutan, mereka akhirnya merencanakan sebuah eksekusi keji. Menghilangkan nyawa Valent dianggap sebagai jalan keluar terbaik. Rencana penggelapan mereka aman dari bocoran, dan utang-utang mereka kepada Valent otomatis lunas seketika. Sungguh sebuah logika iblis yang mengorbankan nyawa demi materi semata. Karena kasus ini masih bergulir, profil keempat pelaku belum bisa dipublikasikan kepada khalayak umum. Dan hingga kini, kasus ini belum masuk ke tahap persidangan di pengadilan Armenia karena pihak kepolisian setempat masih terus bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti material yang solid untuk bisa menjerat dan menghukum pelaku dengan hukuman maksimal. Pihak KBRI bersama Direktorat Perlindungan WNI Kemlu pun terus mengawal ketat setiap proses hukum ini agar keadilan bagi almarhum Valent bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kisah tragis almarhum Valent Aleksi Tamboto adalah sebuah alarm keras yang memukul kesadaran kita semua. Kisah ini mengingatkan kita tentang betapa gelap dan mengerikannya hati manusia ketika sudah diracuni oleh ego, keserakahan, dan amarah. Tragedi ini telah meninggalkan luka menganga yang tidak akan pernah bisa sembuh bagi keluarga yang ditinggalkan di Kabupaten Maros. Seorang ibu kini harus kehilangan anak pertamanya. Adik-adik kini harus kehilangan sosok kakak yang menjadi pelindung dan tulang punggung mereka. Mereka kini hanya bisa menunggu dengan tangis histeris di depan pintu rumah, menyambut kepulangan peti mati yang datang dari ribuan mil jauhnya, bukan menyambut kepulangan fisik Valent yang penuh senyuman seperti yang mereka impikan dulu. Sahabat semuanya, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita kirimkan doa terbaik kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk almarhum Valent Aleksi Tamboto. Semoga segala amal kebaikannya diterima, kejujurannya dinilai sebagai ibadah, dan ia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan juga agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan yang luar biasa menghadapi ujian seberat ini. Dan untuk kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup hari ini, ingatlah selalu untuk tetap waspada dan menjaga diri dimanapun kita berada, di tanah rantau atau di kampung halaman sendiri. Karena terkadang bahaya terbesar dalam hidup ini tidak datang dari musuh yang asing, melainkan dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang yang kita panggil sebagai teman. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah pilu ini sampai akhir. Sampaikan belasungkawa dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tetap jaga diri kalian, jaga orang-orang yang kalian sayangi, dan sampai jumpa di video berikutnya.